Sahabat hikmah, menjadi bijak dan bermanfaat tidak harus menunggu usia tua. Banyak anak-anak muda yang menunjukkan prestasi membanggakan. Memakai golok dan parang bukan untuk tawuran, namun untuk membuka lahan, menyemai benih beraneka tanaman. Sahabat hikmah, beragam jenis sayur-sayuran telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita dengan segudang manfaatnya, terutama sayuran hijau seperti ini. Sayuran hijau bagus untuk kesehatan mata dan jantung. Pencernaan juga bisa terjaga karena kandungan seratnya yang tinggi. Mendapatkan sayuran hijau tidaklah sulit, seperti di kebun hidroponik yang satu ini. Berbagai jenis sayuran hijau bisa sahabat jumpai seperti kangkung dan bayam. Kebun yang baru beroperasi sekitar 2 tahun ini didirikan oleh seorang mahasiswa loh, ialah Habib Fadlur Rahman. Sebelumnya pas saya membangun hidroponik ini, saya kepikirannya bukan buat kebun gitu kan. Saya bukan buat kebun, saya mikirnya buat kontrakan atau kos-kosan gitu. Tapi pertimbangannya karena letak lokasi wilayah ini terlalu sulit dijangkau, diakses oleh kendaraan. Jadi saya berpikiran bahwa apa jadiin kebun aja gitu ya. Sekalian kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu. Dan membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. Karena letak kebun ini kebetulan ada di perkampungan, di tengah perkampungan. Memiliki lahan kosong di tengah perkampungan padat di kota Bogor, Jawa Barat menjadi tantangan bagi Habib untuk mendirikan kebun hidroponiknya di sini. Akses yang sulit dijangkau sering menghambat pembangunan kebun. Belum lagi komentar orang terdekat tentang keputusannya untuk menjadi seorang petani. Apalagi ia tidak memiliki basic di bidang pertanian, seringkali menjadi bahan omongan orang. Padahal niatnya hanya satu, ingin bermanfaat bagi banyak orang. Sempat ada nyinyiran dari orang terdekat lah gitu. Emang kamu bisa gitu loh. Kan nggak mudah gitu ya. Kita nggak punya basic pertanian gitu kan. Langsung terjun di dunia pertanian gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus ada effort lebih gitu. Cuman ya saya buktinya saya bisa buat webinar gitu tentang hidroponik, workshop hidroponik, pelatihan hidroponik dan lain-lain gitu. Mahasiswa yang masih kuliah di Fakultas Hukum ini seringkali disebut sebagai petani milenial. Sejak awal ia mempelajari semua tentang dunia hidroponik secara otodidak. Melewati banyak percobaan dan kegagalan, akhirnya ia menemukan metode hidroponik yang cocok untuk lahannya. Metode yang menggunakan air sebagai media tanam ini menjadi pilihan bagi Habib karena segudang kelebihannya. Ini memiliki banyak kelebihan gitu ya. Di hidroponik ini kita sangat praktis untuk membudidayakan sayur gitu dibanding di konvensional gitu. Yang pertama, dibudidayakannya lebih cepat dibandingkan konvensional. Perbandingannya adalah biasanya hidroponik itu hanya sebulan, namun di konvensional kita bisa membudidayakan selama 2-3 bulan. Lalu untuk hasilnya juga lebih bagus ya. Hasilnya itu lebih sehat karena kita no pesticide, kita nggak pakai pestisida kimia, lalu rasanya juga lebih manis, kualitasnya juga lebih bagus karena kita bersih ya. Nggak seperti sayuran-sayuran konvensional pada umumnya gitu. Lalu untuk kelebihan yang lainnya juga untuk membudidayakannya itu tidak memerlukan orang yang banyak gitu. Karena kos yang terbesar dalam dunia pertanian ini adalah tenaga kerja gitu. Jadi untuk total keseluruhan lubang tanam yang saya miliki karena sudah skala industri, namun karena saya memakai metode hidroponik, kita nggak perlu banyak tenaga kerja. Kini sudah terdapat 50.000 lubang di kebun hidroponik miliknya. Lubang-lubang ini ditanami berbagai macam jenis sayuran hijau. Setiap harinya selalu diadakan penyemaian hingga panen. Kegiatan dimulai dari penyemaian, pindah tanam, hingga panen. Penyemaian dilakukan dengan menaruh bibit pada media kapas basah. Setelah tumbuh menjadi tunas kecil, barulah dipindahkan ke dalam paralon. Menanam dengan metode ini tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk panennya. Setiap sayur memiliki jangka waktu panen yang berbeda-beda. Seperti kangkung, dalam 20 hari ia sudah siap dipanen.
Tapi kalau Pak Coy butuh sekitar 1 bulan. Secara umum ya kita seperti persemayan gitu kan. Kita persemayan itu sesuaikan dengan komoditinya masing-masing gitu. Misalnya kalau kangkung pada umumnya 4 hari gitu. Kalau bayam, pakcoy, dan sawi-sawi lainnya itu 7 hari gitu kan. Terus untuk persemaian sendiri kita juga jangan lupa melakukan penggelapan gitu. Penggelapan itu tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan si benih tersebut agar benih tersebut cepat sprout. Namun jangan sampai kita teledor karena kalau terlalu lama di penggelapan tanaman tersebut akan kutilang, yaitu kurus tinggi langsing. Itu akan menyebabkan tanaman tumbuh dengan kurang maksimal gitu ya. Dalam kondisi serba tidak pasti sekarang, bekal yang paling dibutuhkan oleh anak adalah bekal tauhid. Bagaimana anak dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya adalah hal yang paling mewah yang dapat kita bekalkan kepada anak-anak kita. Sehingga dia akan siap dengan situasi apapun, kejutan-kejutan di dalam hidup. Abdullah bin Zubair, putra dari Asma binti Abi Bakar, saudara Aisyah. Abdullah bin Zubair ini memang akrab di rumah Rasulullah sampai-sampai Aisyah juga digelar Ummu Abdillah. Seolah-olah Abdullah adalah anak Aisyah, padahal dia adalah anak saudaranya Asma. Suatu hari Rasulullah SAW berbekam, lalu dia memerintahkan kepada Abdullah bin Zubair untuk membuang darah bekas bekamnya itu. Ketika menjauh dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Zubair terfikir dalam hatinya, sayang kalau darah Rasulullah ini terbuang sia-sia. Maka akhirnya dia memutuskan untuk meminum darah Rasulullah. Padahal itu sebenarnya dilarang. Maka Jibril turun kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Ketika Abdullah bin Zubair datang ke Rasulullah bertanya, engkau buang kemana darah tadi wahai Abdullah? Betapa terkejutnya Abdullah bahwa Rasulullah akan bertanya akan hal itu. Tetapi nilai tauhid sangat dalam di dalam diri Abdullah, membuatnya tidak mungkin berbohong kepada Rasulullah SAW. Tetapi untuk mengakui secara terus terang, dia juga tidak berani. Akhirnya Abdullah bin Zubair berkata, aku buang di tempat yang paling aman ya Rasulullah. Nabi tertawa dan berkata, tidak akan masuk neraka seseorang yang darahku mengalir di dalam tubuhnya. Sahabat hikmah, terkadang kita seringkali memandang enak hasil perjuangan seseorang. Padahal kita tidak tahu perjuangan di balik semua itu yang melewati banyak rintangan. Meskipun merawat kebun hidroponik tidak begitu sulit, berbagai kegagalan tentunya pernah dialami Habib. Seperti banyaknya tanaman yang mati karena terserang hama, atau sayuran yang terasa pahit ketika dikonsumsi. Apalagi ketika memasuki musim hujan seperti ini, hama akan berdatangan lebih banyak, sehingga harus dilakukan penyemprotan rutin seminggu sekali. Habib menggunakan pestisida nabati untuk memberantas hama itu, sehingga sayurannya tetap aman. Saat panen pun harus dilakukan sortir terhadap sayuran yang baik. Bagian sayur yang berwarna kuning atau memiliki kerusakan-kerusakan tertentu harus dibuang supaya kualitas dari sayuran tetap terjaga. Karena kita harus bisa panen tiap hari atau panen seminggu 3 kali, terjadwal, tersistematis gitu ya. Kita harus bisa menyuplai secara kontinu gitu. Itu adalah hal yang terpenting dalam bisnis hidroponik. Pengemasan dan pengiriman selalu dilakukan setiap hari. Sejauh ini, Habib telah menjual sayurannya pada para pedagang, restoran, dan marketplace. Pegawainya sudah berjumlah sekitar 10 orang, dimulai dari para pemuda sampai ibu-ibu. Perharinya ia mampu panen hingga 150 kg sayuran. Dalam sebulan, dia bisa menghasilkan hingga 4,5 ton sayur mayur. Omset yang dihasilkan berkisar antara 20 hingga 30 juta rupiah per bulan. Bahkan ketika permintaan sedang tinggi, omset bisa mencapai 40 juta rupiah. Di usianya yang masih terbilang sangat muda, ia berhasil memberikan manfaat bagi banyak orang. Di samping itu, Habib juga sering membantu tetangga atau peternak setempat dengan menyumbangkan beberapa sisa sayuran secara gratis. Masya Allah. Ya karena selama pandemi ini jujur sebenarnya bisnis saya tidak terlalu jatuh, masih bisa menggaji karyawan, masih bisa berbudidaya, masih bisa menjual sayuran. Namun saya lihat di sekitar kita seperti teman-teman kita yang bisnisnya dari yang kecil sampai yang besar pun
itu banyak yang jatuh gitu, banyak yang bangkrut dan segala macam gitu. Jadi kalau pesan saya ya kita harus selalu bersyukur aja gitu sama apa yang kita punya gitu sih.